Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramiarno. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kondisi mobil yang jalannya kalau misal kita ajak nanjak itu, kita ajak melibas tanjakan itu biasanya nyendat-nyendat bahkan sampai mati. Karena ada beberapa teman-teman ataupun ada beberapa teman yang tanya juga di kolom komentar ya kemarin, apa sih penyebabnya kenapa mobil saya itu sering ndut-ndutan pada saat akselerasi ataupun diajak nanjak begitu. Nah, sebenarnya untuk masalahnya ataupun penyebabnya itu ada berbagai macam faktor penyebab teman-teman. Pada video kali ini saya ingin membahasnya satu persatu, dan nanti apabila ada kurangnya, teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama barangkali yang sudah mahir, sudah oke begitu, nanti Anda bisa tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk itu tonton video ini sampai akhir teman-teman, dan semoga tetap bermanfaat. Baik, jadi kemarin sempat ada yang nanya ya, Om, mobil saya ataupun Mas, mobil saya itu kalau diajak nanjak sering ndut-ndutan atau bahkan sampai mogok begitu. Nah, penyebabnya apa? Jadi teman-teman, karena mobil kita itu terdiri dari dua ini sering saya sebutkan. Jadi mobil kita nyala itu karena ada dua penyebab. Yang pertama karena adanya suplai bahan bakar ataupun BBM. Terus yang satunya lagi karena ada api ya. Jadi ada pembakaran lah secara singkatnya. Nah, kalau misal keduanya itu dia tidak normal, otomatis akan membuat mobil kita ndut-ndutan ataupun bahkan mati ataupun mogok begitu ya. Jadi cuma dua penyebab itu, antara suplai bahan bakar dan dari pengapian. Bagi teman-teman yang baru megang mobil, bagi yang baru banget megang mobil terutama, dan bagi yang belum, sebaiknya Anda tonton video ini. Sebelum kita membahas jauh tentang apa itu suplai BBM dan pengapiannya, jadi teman-teman yang belum tahu, ini adalah mobil Daihatsu S-Pass S91 1300cc tahun 1995. Ini masih karburasi dan pengapian saya masih menggunakan platina. Oke, kita bahas penyebab pertama dari suplai bahan bakarnya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mobilnya sering dudutan, sebaiknya dicek pertama kali adalah filter bahan bakar. Jadi teman-teman, letaknya ada di sebelah sini ya. Ini sebenarnya semua mobil ataupun motor itu konsepnya sama. Barangkali hanya teknologi saja yang membuat agak berbeda. Kalau semisal mobil keluaran terbaru itu ada yang namanya ICU, dan itu harus kita scan biasanya untuk mengetahui kerusakan yang ada pada mobil. Nah, enaknya mobil yang masih konvensional, masih karburasi seperti ini dia tidak menggunakan komputer sama sekali. Sebenarnya ada sih espasian injeksi yang sudah menggunakan ECU, tapi kebetulan ini unitnya masih yang biasa saja. Maksudnya dia masih karburasi, masih pengapiannya masih menggunakan Delco seperti ini teman-teman. Oke, jadi pertama tadi yang harus dicek adalah filter bahan bakar ataupun BBM. Jadi ini teman-teman filternya nih. Jadi ada dua buah ini ya. Jadi filternya itu yang sebelah ini. Jadi letaknya dekat dengan rotak ataupun dia sebelum rotak teman-teman. Nih, ini yang dinamakan filter bahan bakar. Nah, ini harus kita bersihkan. Kalau teman-teman mengalami pengalaman saat diajak nanjak itu dia sering ndut-ndutan, ini sebaiknya dibersihkan ya filternya, atau sekalian diganti. Ini bahannya dari Kuningan, tapi kalau misal kita ganti itu sekarang banyak yang beredar yang terbuat dari bahan plastik itu teman-teman. Harganya juga lumayan murah, tapi nggak tahu awet atau enggaknya. Ini masih ori karena cuma saya bersihkan saja biasanya. Barangkali next saya bikin video cara membersihkan filter BBM ini ya. Oke, yang pertama harus kita cek filter BBM. Terus yang kedua rotak. Jadi ini rotaknya, dia berfungsi dengan baik ataupun enggak. Bagaimana caranya? Kita hidupkan rotaknya dan kita coba cek apakah ada BBM-nya lancar ataupun enggak ya. Kita buka selangnya ini, lalu kita nyalakan rotaknya. Dia bahan bakarnya mengalir deras ataupun enggak, nanti kelihatan teman-teman. Untuk BBM barangkali cuma itu aja, suplai bahan bakar ya. Cuma ada dua itu yang wajib kita cek. Terus kemudian
karena arahnya ke karburasi, teman-teman juga wajib cek yang namanya karburasi. Kalau misal sudah lama tidak ditune up ataupun tidak diservis, sebaiknya karburasi ini juga dibersihkan karena dalamannya pasti ada kotorannya. Apalagi kalau semisal tangki teman-teman jarang diisi full ya, itu biasanya si tangki akan menimbulkan karat. Dan walaupun ada filter BBM-nya, biasanya ada yang masuk ke dalam karburasi, karena saya sempat mengalami hal tersebut. Setelah kita sudah mengecek yang namanya suplai bahan bakarnya, teman-teman jangan lupa untuk mengecek yang namanya pengapian, mulai dari koil. Nah, biasanya koil ini dia kalau semisal sudah kondisinya nggak bagus itu, kalau semisal kondisi mesin panas begitu, dia bisa lemah teman-teman. Apa tandanya lemah? Mobil sering dut-dutan, itu biasanya ya pada umumnya. Dan juga kalau misal kita pegang seperti ini, tangan nggak kuat nih megang si koil ini, itu biasanya sih. Jadi koil harus kita cek juga kondisinya masih bagus ataupun enggak. Nah, setelah kita mengecek yang namanya koil, teman-teman jangan lupa juga untuk mengecek yang namanya si Delco ini. Nah, kita coba buka, di dalamnya ada CDI ataupun platina. Kalau misal dia masih platina, teman-teman jangan lupa untuk mengecek nih ada bisulannya enggak di platina itu, dan juga celahnya jangan lupa dicek kembali. Setelah itu kalau misal teman-teman masih ataupun sudah CDI, itu sebenarnya lebih enak. Tapi terkadang kita juga harus tahu juga si CDI-nya ini masih bagus ataupun enggak. Karena apa ya, tanda-tanda CDI mati itu terkadang juga hampir mirip-mirip sih dengan apa ya, kadang nggak bertenaga begitu si mobilnya. Itu salah satu tanda kalau semisal pengalaman saya kemarin. Barangkali teman-teman yang pernah mengalami yang namanya CDI-nya tiba-tiba mati, bisa tulis juga nih di kolom komentar. Dari CDI ataupun Delco ya, platina maksud saya, teman-teman juga cek nih setelannya ini, apa si Delco-nya ini, titik apa ya namanya, topnya begitu. Nah, ini harus kita setel. Karena saya tidak punya alatnya, dan memang biasanya saya setel sesuai feeling begitu teman-teman. Nah, ini sebaiknya teman-teman juga cek setelannya si Delco ini sudah pas ataupun belum. Ini juga sangat berpengaruh sekali ke kondisi mobil kita teman-teman, pada saat akselerasi tentunya. Selanjutnya kabel busi, pastikan dia masih bagus kondisinya, tidak ada yang namanya kebocoran arus. Cek satu-satu teman-teman, kita cek ya satu-satu, dan juga kondisinya masih bagus. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, kalau misal kita hidupkan mesinnya, lalu kita coba cabut satu persatu begitu, apakah ada perubahan ataupun enggak. Kalau misal nggak ada perubahan, berarti bisa dikatakan ada sesuatu nih sama busi kita ataupun kabelnya teman-teman. Dan di sini teman-teman ada yang namanya busi ya. Businya kita coba bersihkan juga, kalau semisal perlu kita ganti ya, kalau semisal kondisinya nggak bagus. Barangkali saya di sini menjelaskan secara teori, dan mungkin next time ataupun video berikutnya saya pengen satu persatu nih coba cara membersihkan. Sebenarnya sudah bikin videonya juga, tapi pengen mengupdate lagi begitu. Nah, itu tadi kita sampai di busi ya. Busi juga dicek kondisinya masih bagus ataupun enggak. Kabelnya juga teman-teman pastikan kondisinya masih bagus. Setelah itu kita juga cek yang namanya vakum Delco teman-teman. Apa itu vakum Delco ataupun vakum adventure? Nih, jadi tujuannya untuk apa ya? Intinya merubah posisi topnya begitu ya pada saat akselerasi. Teman-teman yang lebih paham nanti bisa dikoreksi. Jadi ini yang dinamakan vakum Delco, dan ini selangnya. Selangnya ada 2 buah ya. Yang satu menuju ke karburasi ataupun kita biasa menamakan dengan manifold di sini, dan ada yang dari manifold ini ke depan teman-teman. Nah, ini selangnya jangan sampai keliru begitu. Dan pastikan si vakumnya ini juga masih berfungsi dengan baik. Yang terakhir barangkali teman-teman juga harus mengecek yang namanya filter udara. Nah, ini juga jangan sampai ketinggalan ya, filter udara. Intinya kalau misal mobil kita berebet, ya harus kita servis, kita tune up. Kita bisa bawa ke bengkel yang lebih recommended, kita bisa bawa ke bengkel langganan, ataupun kita bisa benahi sendiri. Nah, kebetulan selama saya memegang mobil ini, saya jadikan mobil ini sebagai apa ya,
hobi begitu ataupun hiburan. Jadi saya jarang sekali membawa ke bengkel, jujur saja. Kalaupun sudah dirasa mentok itu baru saya bawa ke bengkel, dan itu punya temen ya, teman satu komunitas tentunya, dan kita bisa sharing-sharing di situ. Oh ya, pesan saya bagi teman-teman yang baru memegang si Espas ataupun si Bra ini, sebaiknya kita tangani sendiri ya. Kita sambil belajar begitu, nggak usah takut sebenarnya, karena sebenarnya gampang banget sih. Otak-atik ataupun ngoprek si Espas ini sangat gampang sekali, mudah sekali. Saya bisa mengatakan semua orang pasti bisa, asal mau, dan sangat menyenangkan. Jadi itu tadi teman-teman yang wajib kita cek, mulai dari saluran suplai bahan bakar dan juga pengapiannya. Apakah saya pernah mengalami yang namanya dundutan pada saat tanjakan dan sempat mau mogok mobilnya? Pernah teman-teman. Dan penyebabnya banyak banget. Jadi sempat mengalami beberapa kali, sampai nggak enak banget sih rasanya mobil. Pada saat akselerasi pengen mendahului mobil yang ada di depan, bahkan sempat kayak ada letupan begitu. Itu pernah saya mengalami hal tersebut, dan beberapa kali, gak cuma 1-2 kali aja. Dan penyebabnya kemarin sempat yang namanya vakum delco, teman-teman. Jadi ini selangnya saya kemarin memang eksperimen ya. Jadi ada beberapa bengkel yang malah menonaktifkan ini, dan saya pengen mencoba memasang kembali selangnya. Jadi ini ada 2 buah, dan kayaknya memang keliru sih. Dari kekeliruan tadi, si mobil ini jadi nggak enak dan nyendat-nyendat pada saat ditanjakan, dan sempat mogok juga. Sebenarnya itu hal sepele sekali karena salah memasang selang, tapi efeknya sangat banyak banget teman-teman. Ternyata si vakum delco ini sangat berguna banget pada saat kita akselerasi ataupun melibas tanjakan. Jadi sebaiknya ini memang diaktifkan ya, si vakum delco-nya ini ataupun vakum advancer-nya. Terus itu yang pertama, karena saya salah memasang selang vakum delco. Terus yang kedua, karena karburasinya kotor teman-teman. Jadi sempat mobil itu nggak bisa stasioner bahkan, dan ternyata penyebabnya si karbu kotor, memang harus kita bersihkan. Itu salah satu penyebab yang lain ataupun penyebab kedua mobil ini dundutan ya. Terus yang ketiga, dikarenakan saya masih menggunakan platina, mobil sempat meletup-letup juga, kayak ada ledakan begitu pada saat akselerasi. Ternyata penyebabnya itu dari platinanya. Celah platinanya itu kurang bagus, kurang pas begitu. Saya sempat cek satu persatu juga. Saya buka si delco-nya ini, saya lepas, saya cek platinanya teman-teman. Kemudian saya lihat, saya sempat amplas juga, saya perbaiki celahnya menggunakan fuller itu, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala sama sekali. Jadi ada 3 penyebab yang saya alami. Yang pertama dari si selang vakum salah masang, kedua dari karburasi kotor, ketiga dari platinanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya penyebab mobil saya sempat mengalami dundutan. Tapi pernah sih pada waktu awal-awal memegang mobil ini, itu setiap mau ganti gigi itu tiba-tiba mesin mati. Itu saya juga agak bingung sih, soalnya lagi pertama megang si Espas ini, dan ternyata setelah saya ganti si kabel businya, itu penyakitnya sembuh teman-teman. Jadi kayak tidak mau stasioner seperti itu, penyebabnya dari kabel busi. Nah itu tadi teman-teman video singkat saya ataupun sharing pengalaman saya. Jadi kali ini saya sharing teori aja, apa yang harus kita cek pada saat si mobil mengalami dundutan ataupun tidak normal begitu pada saat akselerasi maupun ditanjakan, bahkan sampai mogok juga. Baik, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Semoga tetap bermanfaat bagi Anda yang menyukai video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan dislike bagi Anda yang tidak menyukainya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno bagi yang belum. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.